Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, bertemu lagi dengan saya Sandi Armando Saputra dalam pelajaran instalasi penerangan listrik. Ya, pada kesempatan ini kita akan mempelajari kendali lampu saklar. Ya, kendali lampu atau saklar. Namun sebelum kita mempelajarinya, ada baiknya kita untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang kita pelajari mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, beberapa saklar yang sering digunakan sebagai kendali dari peralatan listrik, ya, antara lain adalah saklar kutub tunggal, ya, atau sering kita sebut saklar tunggal. Kemudian saklar kutub ganda, saklar kutub 3, ya, saklar seri, saklar kelompok, saklar tukar, dan saklar silang. Ya, ini sudah ada di dalam buku paket. Namun saya akan coba lebih menjelaskan point to point, karena di dalam buku paket tidak dijelaskan point to pointnya. Ya. Baik, kita lihat saklar tunggal. Ya, saklar yang pada umumnya itu sering kita pakai dalam penggunaan kesehari-harian. Ya, dalam instalasi listrik sering dijumpai di rumah pada umumnya, ya. Ya, saklar tunggal itu biasanya digunakan untuk mengontrol satu lampu, ya. Jadi satu lampu ini dilayani oleh satu saklar tunggal. Jadi satu saklar tunggal itu hanya melayani satu buah lampu, ya. Harapannya ada seperti itu, walau terkadang di kenyataannya sedikit berbeda, ya. Kadang ada dua lampu dilayani oleh satu saklar tunggal. Ya, secara ketetapan itu menyalahi aturan, ya. Ya, di sini kita bisa lihat saklar tunggal. Apabila ini ditekan, maka rangkaian ini akan menghubung menjadi satu rangkaian tertutup, maka lampu ini menyala. Ya, di diagram satu garis seperti ini, ya. Ini simbol saklar tunggal, ini simbol lampu, ya. Ini simbol stop kontak. Kita lihat lampu yang ada di sini itu dilayani oleh saklar yang ada di sini, ya. Kita bisa lihat pada diagram pengawatannya. Di sini ada fasa, netral, di sini RD, ya, atau pentanahan. Ya, kita lihat di sini fasa masuk ke dalam saklar tunggal, kemudian keluar menuju ke fitting lampu, ya. Kemudian terminal yang satu lagi dalam fitting lampu itu dihubungkan ke netral, ya, ke netral. Nah, apabila ini menutup seperti gambar yang di sini, ini kondisi berekaman, ini kondisi dia menutup seperti ini. Apabila ini menutup,
maka arus akan berjalan menuju lampu, maka lampu hidup. Ya, sederhana seperti itu. Nah, ini apa nih? 3, 2, 4, 2, 3, 3, 3. Ini adalah banyaknya kawat pengantar. Kita lihat di sini 3, 1, 2, 3 ya. Ini ada 2, 1, 2. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Ya, begitu selanjutnya. Ya, ini penggunaan saklar tunggal. Selanjutnya penggunaan saklar kutub ganda. Ya, di sini tidak kita gunakan lampu sebagai beban. Di sini kita buat perangkat beban yang lain. Di sini kita buat sebagai alat pemanas misalnya, di mana alat pemanas ini akan berfungsi kalau fasa dan netralnya itu terhubung. Ya. Ini sekali tekan, maka dua-dua tuasnya akan terhubung. Ya. Ini diagram satu garisnya. Bahwa pemanas ini akan berhubungan kalau ini ditekan. Ya. Nah, ini dia diagram pengawatannya. Apabila ini kan tadi mulanya seperti ini, kondisi 1, kemudian ini kondisi 2 nya. Kondisi 2 menghubung, maka arus yang dari line dan netral ya akan menuju ke sistem pemanas ini. Maka sistem pemanas ini akan hidup. Ya, selanjutnya ada saklar kutub 3. Ya. Penggunaan saklar kutub 3 ini bisa diganti fungsinya dalam pengontrolan motor listrik. Namun untuk kapasitas yang rendah ya, tidak besar. Kalau kita lihat ini berarti motor listriknya rangkaian dol hubungan bintang ya. Nah, ini biasanya serupa dengan fungsi saklar TPST ya, TPST. Saklar kutub 3 ini kalau dia mengontrol motor, maka fungsinya sama dengan saklar TPST. Ya, ini diagram satu garisnya. Ini diagram penguatannya. Ya, ini sekali tekan maka tiga-tiganya menutup. Ya, ini tandanya bahwasanya ini merupakan satu kesatuan koneksi. Ya. Kemudian ada saklar seri. Ya. Saklar seri ini digunakan untuk mengontrol dua lampu. Nah, ini yang benar. Kalau mengontrol dua lampu harus menggunakan saklar seri. Ya, jangan menggunakan saklar tunggal. Ya, saklar seri ini seperti apa fungsinya? Fungsinya untuk mengontrol dua lampu. Seperti ini gambarannya, gambaran konstruksinya. Bila ini ditekan, maka lampu ini hidup. Bila ini ditekan, lampu ini hidup. Ini dilepas, lampu ini mati.
dilepas, lampu ini mati. Tidak ubahnya seperti saklar tunggal, namun dalam satu konstruksi ya. Nah, seperti ini dia. Ini diagram satu garisnya. Ya, bahwa dua lampu ini dikontrol melalui saklar seri ini. Dalam saklar seri ini terdapat dua tuas ya. Kita lihat diagram penguatannya. Fase masuk ke terminal 1 ya, terminal 1 dan 2, kan ada 3 terminal, 1, 2, 3 ya. Yang ini menuju ke lampu 2, yang ini menuju ke lampu 1. Kalau ini ditekan, maka ini yang hidup. Kalau ini yang ditekan, maka ini yang hidup. Ya, seperti ini perubahan posisinya. Posisi 2, posisi 3, posisi 4. Ya, kita lihat ini. Di sini saya taruh tabel untuk menjelaskan rangkaian ini. Ada dua saklar ya. Saklar pertama lepas ya. Saklar kedua lepas, lampu pertama mati, lampu kedua mati. Saklar pertama sambung atau terhubung, saklar kedua lepas, lampu 1 menyala, lampu 2 mati. Ketika dua-dua menyambung, dua-dua nyala lampunya. Saklar pertama lepas, saklar kedua sambung, lampu pertama mati, lampu kedua menyala. Ya, seperti ini. Kemudian ada saklar kelompok ya, untuk mengendalikan dua lampu juga. Hampir sama dengan saklar seri tadi, namun ada perbedaannya adalah lampu ini dikontrol secara bergantian. Dia tidak bisa hidup dua-dua. Kalau ini yang hidup, ini mati. Kalau ini hidup, yang ini mati. Ya. Kondisinya seperti ini. Ini posisi 1, ini posisi 2. Ya. Kalau ini posisi 1 berarti lampu ini yang hidup. Ya. Kalau posisi 2 ini yang terhubung berarti lampu ini yang hidup. Ya, ini sama seperti saklar seri tadi, tapi bedanya adalah lampunya tidak bisa hidup bersamaan. Ya. Oke, ini ada saklar tukar. Ya. Saklar tukar atau dulu sering disebut sebagai saklar hotel. Kenapa saklar hotel? Karena penggunaannya lebih banyak dulu di hotel. Sekarang enggak ya, tidak terlalu banyak di hotel. Namun ini masih sangat sering digunakan, apalagi untuk ruangan koridor di mana ada lampu di tengahnya. Koridor itu ruangan yang bisa diakses dari muka dan belakang ya. Apabila kita masuki ruangan koridor di muka, kita hidupkan saklar, lampu ini hidup. Kita berjalan, untuk mematikan lampu ini tidak harus dari sini, bisa melalui dari sini ya, baru keluar. Masuk lagi, kita hidupkan dari sini. Jalan, kita matikan dari sini ya. Itu penggunaan saklar tukar. Atau ini bisa dibuat di tangga ya, antara lantai 1 dan lantai 2. Biasanya penggunaannya seperti itu. Nah, ini diagram pengawatannya. Untuk merangkai rangkaian ini diagram pengawatannya.
Dan ini adalah tabel posisinya. Kalau ini A, ini B, ya. Apabila dalam posisi 1 dan 1, ya artinya ini dan ini posisi 1, lampu mati. Apabila A dalam posisi 2, ini kita turunkan ke bawah, ya. Kemudian B nya tetap posisi 1, maka lampu akan menyala. Apabila ini posisi 2 dan ini posisi 2, lampu mati, ya. Ini posisi 2 dan ini posisi 1, lampu menyala, ya, seperti itu. Nah, kemudian ada saklar silang, ya. Ini saklar silang, ini dia konstruksinya, simbolnya. Ini kok ada saklar tukar, Pak, gitu ya. Karena memang penggunaan saklar silang ini harus disertai saklar tukar, ya. Jadi intinya adalah saklar silang ini adalah saklar yang digunakan kalau tadi saklar tukar hanya 2 tempat, ya. Saklar silang bisa mengontrol lampu dari 3 tempat. Jika kita ingin lebih, kita tinggal menambahkan saklar silangnya saja, ya. Ini dia, dan ini rangkaian penguatannya jika ingin merangkai rangkaian saklar silang seperti ini. Dan ini adalah tabel posisi. Apabila dalam posisi 1, 1 dan 1, ya, A, B, C, ya. A, B, C dalam posisi 1 semua, maka lampu mati. Ketika A dalam posisi 2, kemudian B dalam posisi 1, C dalam posisi 1, ya, maka lampu akan nyala, dan begitu seterusnya, ya. Jadi ini adalah penggunaan saklar, dari yang pertama dari saklar tunggal sampai saklar silang yang pada umumnya digunakan. Kemudian macam-macam saklar juga ada, namanya nanti saklar tanam dan saklar timbul, ya. Tanam itu dimana yang kita gunakan di dalam bangunan permanen, ya, tembok, itu kita gunakan saklar tanam. Kalau timbul itu digunakan pada bangunan non permanen, ya, seperti bangunan kayu, itu menggunakan saklar timbul, ya. Jadi saya rasa cukup sekian untuk pembahasan terkait macam-macam pengendali atau saklar dalam instalasi, khususnya instalasi penerangan listrik. Saya harap yang saya bagikan tadi gambar-gambarnya, tolong dicari lagi referensinya di buku, ya, atau di internet, karena besar kemungkinan itu akan kita praktekkan pada praktikum di waktu yang akan datang, ya. Saya rasa cukup sekian pembelajaran pada kesempatan ini. Link tugas nanti akan saya share ke grup. Saya harap tetap semangat, ya, dan sukses selalu. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.